Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Laura Ainun Nadiro dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 24106060045. Jadi di sini aku bakalan jelasin mengenai sebenarnya mohon maaf karena silau, jadi saya nggak jadi pakai lighting ya. Jadi di sini saya bakal menjelaskan mengenai modul ketiga tugas mingguan. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang pandas. Jadi di modul ketiga ini topiknya adalah pandas, di mana pandas itu merupakan suatu apa ya, semacam aplikasi bantuan, bukan aplikasi tapi dia tuh kayak fitur tambahan yang harus diinstal ulang melalui Python, melalui si VS Code ini untuk membantu yang namanya pengolahan data. Jadi secara umumnya si Python ini dia belum bisa mengolah data, dia belum bisa kayak membuat struktur kayak tabel gitu belum bisa dia. Nah, itu dengan bantuan si Pandas jadi bisa agar bisa itu dia memerlukan bantuan dari si Pandas itu sendiri. Karena sepertinya lebih lebih cocok seperti ini, jadi saya mohon maaf ya terus jadi sini aku bakal jelasin untuk lanjutan dari minggu kemarin. Yang pertama itu ada drinks, snack, dan games. Ini masih sama kayak minggu kemarin dari price list-nya, harganya semuanya masih sama. Kemudian ada games-nya juga masih sama, terus print-nya, kata-katanya semuanya masih sama. Kita suruh masukkan nama, masukkan NIM, masih sama. Terus ya masih sama yang pertama kita diminta untuk memasukkan eh, pesanan yang pertama ada minuman dan juga snack itu masih sama. Terus di sini aku pakai well through itu masih sama seperti yang kemarin. Terus setelah selesai pemesanan yang pertama kita next ke pemesanan yang kedua ini berupa games. Ini masih sama sistemnya kayak tadi juga, well through dan selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke bagian pandasnya karena ini yang terbaru dan ini yang dipakai di modul ini. Nah, jadi pertama-tama di sini ada import as pandas. Import pandas as PD. Jadi kayak import tuh kayak mengambil gitu kan. Jadi mengambil mengambil panda as PD gitu. Terus jadi kayak kita si VS Code-nya ini dia mengambil si pandas biar dia tuh bisa mengelola data kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada from data time. From data time itu dia nanti bakal nampilin berupa waktu pemesanan itu waktu pemesanan. Misalnya kayak hari ini tanggal berapa seperti itu. Tapi di sini cuma berupa tanggal, bulan dan tahun aja. Terus data barunya, data frame-nya ini di dalam data frame-nya nanti, data frame itu di dalam Pandas itu bakalan ada data frame yang terdiri dari beberapa tabel dan juga kolom. Nah, ini yang ditampilin di tabel itu nanti ada nama, terus ada NIM, ada total, dan ada waktu. Waktunya seperti tadi, kita dari data time yang tadi, ini years, months, and days. Jadi ini adalah tahunnya, ini bulannya, dan juga yang terakhir adalah harinya. Oh, sebelumnya ini import OS itu dia memastikan bahwa filenya itu ada atau enggak. File dari si si Excel-nya itu ada nggak? Kalau misalnya dia nggak ada, dia mau buat file baru, tapi ketika dia ada, dia bakal ngelanjutin list di bawah kayak gitu. Terus ini untuk penamaan filenya seperti ini, file Excel ya, aku maunya Excel file, terus dia langsung data transaksi XLSX kayak gitu. Terus ini kita panggil lagi si OS-nya kayak if OS kayak gini. Nah, if OS jadi kayak yang tadi penjelasan aku, jadi kalau misalnya si filenya itu belum ada, dia bakal bikin file baru, tapi kalau filenya udah ada, dia nggak akan bikin, dia bakal ngelanjutin. Nah, untuk kalau DF lama PD ini, read Excel ini, jadi dia tuh memastikan si Python atau si VS Code dan Python-nya ini masih bisa mengakses eh, file dari SLXSX ini, dari file Excel-nya. Jadi kita masih bisa ngeditnya, dia bisa nambahin kayak gitu. Nah, terus setelah itu ada
di FYP di Concat. Jadi si Concat itu tuh nanti kayak ngelanjutin ngelanjutin tabel. Jadi dia nggak bikin tabel baru. Dia kayak dijadiin satu. Misalkan katakan itu beda hari, itu dijadiin satu. Kayak gitu. Terus di sini ada ignore index true. Dia tuh kayak kita diminta untuk mengabaikan si indeksnya itu biar nggak terjadi pengulangan indeks. Terus next, ini ada else-nya di fgap sama dengan data baru. Itu untuk nambahin data barunya. Kemudian di sini ada di fgap to Excel. Excel file ini index files. Index files itu dia kayak mengabaikan si indeksnya itu tadi. Jadi kayak nggak usah lah ditampilin indeksnya. Nah, terus next ke leader. Leader di fgap ini, jadi kita diminta untuk eh menampilkan ini kan ada top 5 customer. Nah, jadi di sini ada hit 5. Jadi 5 orang teratas yang 5 orang teratas yang udah pesan, aduh, 5 orang teratas yang udah pesan di kafe ini gitu. Jadi kayak di top 5-nya itu bakal cantumin di leader leader pembelanja terbesar ini. Tapi ya gitu. Terus di sini ada ascending, dia tuh diminta untuk dari paling besar ke kecil. Jadi kayak udah otomatis listnya dari besar ke kecil gitu ya. Terus, mm, terus untuk di leadernya kayak di leaderboardnya ini, dia tuh cuman eh, dicantumin berupa nama sama total. Itu aja sih. Terus kalau indeksnya dia false, jadi nggak perlu ada. Biasanya kan kalau misalnya indeksnya true, itu bakal muncul 0, 1, dan seterusnya. Tapi karena indeksnya false, jadi kayak kita mengabaikan indeksnya itu. Karena ini kita bilangnya leader, jadi leaderboard gitu ya. Apa sih? Leaderboard. Mungkin langsung aja kita run. Kita runnya di sini pakai run and debug ya. Debug. I don't know how to read. Oke, kita langsung masukin namanya aja. Di sini aku mau masukin nama, aku masukin nama Saula mungkin ya. Oke, next. Terus masukin nama asal aja, name-nya. Terus kita mau makanannya ada taruh. Terus yang simpel aja ini aku mau 5 lah. Terus matcha. Karena aku suka matcha. Ya nggak terlalu suka sih. Matcha. Nah, ini bakal kayak yang kemarin aku jelasin, bakal terus berulang sampai kita pencet ngetik selesai di sini. Nah, ini langsung next kan. Sini aku mau ada space. Space mungkin 2 jam. Nah, kita mau selesai aja. Total belanjanya 188.000. Terus kita bayarkan 200.000 ya. Oke. Nah, ini langsung ada top nih. Langsung ada leaderboard top customer di Rara Cafe. Pembayarannya masih sama ya kayak kemarin ya. Ini ada terima kasih juga. Terus di sini leaderboardnya tuh kan diurutin ya, yang tadi aku bilang ascending tuh dari besar ke kecil. Sebelumnya aku udah nge-input namanya Skyla dan dia tuh pesanannya cukup besar. Nah, kita lihat sendiri si Skyla ini tetap di top one ya. Maksudnya si Saula nggak upper gitu. Coba kita ulang ya, run and debugging lagi dan kita coba kita harus di atasnya Skyla. Aku bakal masukin siapa ya? Hmm, aku masukin coba Alverion deh. Alverion. Alverion. Mungkin 25. Terus pilih menu. Ini menunya cukup banyak ya. Aku mau pilih vanilla latte lah yang paling mahal. Eh, apa nih?
vanilla latte. Ini vanilla. Nah, terus kita enter aja. Aku mau jumlahnya ada 22. Ini udah banyak banget sih. Dimsum. Dimsumnya mentai. Kita mau mungkin 8 aja. 8. Selesai. Saya orangnya ini banyak ya. Terus di permainannya enaknya kalau banyak orang tuh, kalau nggak Uno, ya biliar. PES juga bisa sih, tapi maksimal kayak cuma 3 orang kan. Jadi kita ambil Uno aja. Uno card. Terus next. Kita ambil di 5 jam. Selesai. Nah, ini sebentar. Ini 653. Terus tadi berapa? 600. Oh, udah banyak kan ini, udah banyak ini. Kita bayarin sebesar 700 berarti. 700.000. Gila ya. Jajan dong 700.000. Oke. Nah, nih. Jadi Alvarion karena dia orderannya paling besar, nah dia langsung teratas. Jadi ini namanya top top 5 ya. Nah, jadi 5 paling banyak belinya nih. Karena aku baru masukin 3, jadi yang 3 ini baru baru muncul gitu. Nah, terus karena kita di sini udah nge-save, ibaratnya kayak nge-save as si XLSX gitu, kita bisa cek di file ini, file Excel. File Excelnya di sini. Ini yang dimodifikasi paling baru yang today ini di data transaksi, terus kita buka aja. Nah, ini udah ada nih. Tadi, nah ini dari waktunya, ini totalnya, dan ini NIM-nya. Ini namanya kan udah sesuai. Terus, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini bisa juga di-save di bentuk CSV, tapi aku maunya di Excel aja, kayak gitu. Mungkin sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.